wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Arnaningrum, NIM 2019-33096 dari kelas 6C Prodi PGSD. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai masalah-masalah pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, permasalahannya yaitu penduduk dan keluarga berencana. Permasalahan ini terletak pada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang rendah. Akibatnya kesenjangan yang besar antara pertumbuhan dan jumlah penduduk yang semakin meningkat dengan pertumbuhan segala kebutuhan terbatas. Sedangkan upaya-upaya untuk menyeimbangkan dan menanggulangi atau program keluarga berencana yang masih belum berhasil. Yang kedua, pembangunan. Pembangunan sebagai rangkaian kegiatan perencanaan, pengkajian, uji kelayakan, pengelolaan, pelaksanaan, evaluasi, memerlukan sumber daya manusia yang handal, dana yang mendukung, dan suasana yang kondusif. Dengan demikian, pembangunan yang seharusnya menjadi upaya pemecahan masalah untuk bangsa-bangsa miskin dan keterbelakangan sehingga untuk pemerataan bangunan pada masyarakat. 3. Hak asasi manusia. Permasalahan ini terletak pada diri kita sendiri ataupun orang lain. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa hak dan kewajiban kita maupun menghormati hak dan kewajiban orang lain. Hal-hal itu berupaya untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada peserta didik atas hak dan kewajibannya. Yang keempat, migrasi. Orang-orang emigrasi dan pengungsian akan menjadi masalah bagi penduduk yang sudah asli tempatnya, diantaranya itu masalah ekonomi seperti lapangan pekerjaan, kekurangan bahan pangan, masalah politik seperti perang saudara, perbedaan ideologi dan bencana alam, banjir, kekeringan, dan wabah. Hal-hal tersebut akan menjadi masalah karena kaitannya dengan pemenuhan segala kebutuhan para pendatang, mulai dari tempat tinggal, pekerjaan, bahan pangan, kriminalitas, dan kemungkinan wabah penyakit yang mereka bawa. Yang kelima yaitu kepemilikan bersama secara global. Pada kenyataannya, kawasan-kawasan atau negara-negara mempunyai ketetapan batasan wilayah. Namun dalam konteks dunia atau global, khususnya samudera yang luas dan udara terbuka merupakan milik seluruh manusia yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Oleh karena itu, hal yang dapat dimiliki semua orang tidak dapat diklaim oleh pihak siapapun, harus diatur bersama secara global oleh hukum internasional. Dan yang keenam, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Lingkungan hidup bagi manusia adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan hidupnya terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya buatan. 7. Kelaparan dan bahan pangan. Kelaparan dan keterbatasan bahan pangan adalah masalah yang belum bisa diperbarui dari kehidupan umat manusia baik lokal, daerah, dan maupun global. Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan khususnya produksi pertanian bahan pangan menjadi seperti untuk memenuhi kebutuhan negara, namun karena berbagai kendala sehingga ketidakmerataan kualitas sumber daya manusia, kendala politik, kekuasaan, dan cuaca menyebabkan gagalnya panen. Itulah sedikit informasi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.